Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, NPM 2021030140 dari kelas G, Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perihal pembuktian. Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Nah, teori-teori dalam pembuktian sendiri ialah pembuktian tentang benar atau tidaknya dan terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan seperti termuat yang ada pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam proses ini, hak asasi manusia menjadi sangat penting. Yang pertama itu ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Nah, terus ada juga teori pembuktian yang kedua, yaitu teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Nah, untuk yang ketiga sendiri ialah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hukum menurut alasan yang logis. Nah, yang terakhir yaitu teori pembuktian menurut undang-undang negatif. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pengertian dari kelompok pertama. Nah, saya akan melanjutkan untuk materi dari kelompok 2, yaitu pengertian hukum acara pidana. A. Pengertian hukum acara pidana menurut Simons, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara ala-ala kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Nah, B. Fungsi dan tujuan secara hukum acara pidana. Yang pertama itu fungsi hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki dua fungsi, yakni fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Sedangkan fungsi preventif adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana. B. Tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, untuk mencari dan menentukan fakta menurut kebenaran akan suatu tindak pidana. Yang kedua, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. Yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan kepada terdakwa di persidangan secara adil. Nah, setelah itu ada yang C, yaitu orang yang dapat terlibat dalam hukum acara pidana. Yang pertama, tersangka. Yang kedua, terdakwa. Yang ketiga, terpidana. Yang keempat, penyelidik. Yang kelima, penyidik. Yang keenam, jaksa dan penuntut umum. Yang ketujuh, penasehat hukum dan advokat. Yang ke-8 yaitu saksi. D. Ilmu-ilmu pengetahuan pembantu hukum acara pidana. Yang pertama itu ilmu logika, yang kedua ilmu psikologis, yang ketiga ilmu psikiatri, yang keempat ilmu kriminologi, dan yang kelima itu ilmu kriminalistik. E. Kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam hukum acara pidana. Yang pertama itu kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk ketertiban hukum atau ketertiban hukum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram. Yang kedua, kepentingan individu yang terdiri dari hak-hak asasi manusia yang harus dijamin pula. F. Asas-asas hukum acara pidana. Pada dasarnya, asas-asas dalam acara pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhan harkat serta martabat manusia. Hak-hak asasi manusia. Materi selanjutnya dari kelompok 3 yaitu ganti kerugian, rehabilitasi dan penggabungan gugatan ganti kerugian. A. Ganti kerugian menurut pasal 1
Butir 22 UU nomor 8 tahun 1981 KUHP dinyatakan bahwa ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditanggap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini, artinya ganti kerugian ini menyangkut kerugian material yang substansinya tidak terbatas sekedar sebagai uang pelipur, lara, selama tersangka atau terdakwa mendekam dalam rumah tahanan negara, tetapi sebagaimana dalam praktek pengadilan meliputi pula kerugian, kehilangan, penghasilan, dan keuntungan dari kegiatan usaha selama menjalani penahanan, juga kerugian karena pemohon harus membayar biaya pengacara dan lainnya. B. Macam-macam ganti kerugian. Pada hukum pidana formil, yakni pada pasal 95 sampai pasal 101 KUHP, di dalam hukum pidana terdapat berbagai macam ganti kerugian, yaitu ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau salah dalam menerapkan hukum. Salah satu landasan pokok dari KUHP ialah jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan memperhatikan asas-asas penting seperti asas praduga, tak bersalah. Nah, terus ada jangka waktu permintaan ganti rugi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan jawaban mengenai batas waktu pengajuan ganti kerugian yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP terhadap tindak sebagai mana dimaksud dalam pasal 95 KUHP. Pengajuan tuntutan ganti kerugian diberikan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah 3 bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan pra-peradilan. D. Pengaturan tentang jumlah pembayaran ganti kerugian. Pemerintah telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan ganti ruginya dalam sidang pra-peradilan. Dalam pasal 9 ditentukan besarnya ganti kerugian paling sedikit 500.000 dan paling banyak 100 juta. Apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit 25 juta dan paling banyak 300 juta. Sedangkan yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit yaitu 50 juta dan paling banyak 600 juta. Jauh berbeda dengan sebelumnya, ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP paling sedikit 5.000 dan paling banyak 3 juta. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan keadaan nama baik yang dahulu, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagai atas individu, misalnya pasien rumah sakit, korban bencana, supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang-orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik ataupun psikologinya. Nah, selanjutnya yang F, jenis-jenis rehabilitasi. Rehabilitasi medis. Terus ada rehabilitasi karya. Terus materi selanjutnya yaitu tujuan dari sasaran rehabilitasi. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu individu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya.
Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya. Asas ganti rugi dan rehabilitasi. Asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana salah satunya yaitu asas ganti rugi dan rehabilitasi. Selanjutnya, penggabungan gugatan ganti kerugian. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan sistematika KUHP. Gugatan ganti rugi atas tersangka dan terdakwa berdasarkan KUHP. Yang pertama itu ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban. Yang kedua itu ganti kerugian kepada berkas terpidana sesuai peninjauan kembali. Gugatan ganti rugi setelah peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan KUHP. Materi selanjutnya ialah dari kelompok 4, pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu eksekusi. Pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi. Dasar hukum eksekusi dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan memiliki beberapa dasar hukum eksekusi dalam pelaksanaannya, yaitu dasar hukum eksekusi pasal 195 sampai dengan pasal 208 dan 224 HIR, atau pasal 206 sampai pasal 204 dan 258 SDG. B. Pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum terduga untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. D. Pasal 108 HIR atau pasal 191 RBG yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta-merta informal bis forats. D. Pasal 1198 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa hipotek merupakan hak pembedaan yang tetap melekat di atas benda hipotek di tangan siapa benda itu berada. E. Peradilan lelang nomor 189 tahun 1908. B. Asas eksekusi. Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap PHT. B. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. C. Putusan yang bersifat kondemnator. Dan D. Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Agama dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. E. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. C. Jenis-jenis eksekusi. Yang pertama, eksekusi yang membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi yang melaksanakan suatu perbuatan pasal 225 HIR atau 259 RBG. Yang ketiga, eksekusi real pasal 1033 RF. Materi selanjutnya ialah dari kelompok 5, kewenangan pengadilan untuk mengadili. Nah, pengertian kekuasaan hakim, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya kebebasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Batasan kewenangan mengadili. Yang pertama, peradilan umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU 2 tahun 1986 tentang peradilan umum hanya berwenang mengadili perkara pidana umum dan pidana khusus, mengadili perkara perdata umum dan perdata niaga. Kedua, peradilan agama berdasarkan pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan meliputi wasiat, wibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Yang ketiga, peradilan militer yang sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No 31 tahun 1997 hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu. Yang selanjutnya ialah 4 yang berikutnya adalah pengadilan tata usaha negara TUN yuridis hanya terbatas pada perkara melibatkan lembaga negara yang berkaitan dengan kebijakan administrasi negara. C. Penetapan kewenangan mengadili salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung yang diamanatkan oleh konstitusi adalah sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang tujuan utama pemberian hak penguji kepada Mahkamah Agung terhadap peradilan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk fungsi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap semua tindakan pemerintah atau penguasa. Selanjutnya dari materi kelompok 6, putusan-putusan pengadilan. Nah, pengertian putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Asas-asas putusan hakim: 1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. 2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga, diucapkan di muka umum. Jenis putusan hakim: yang pertama putusan sela, putusan putusan preparatoir, B. putusan interlokutoir, yang C. putusan inkedentel, yang D. putusan provisional. Nah, 2 putusan hukum akhir yaitu putusan deklaratoir, B. putusan constituent, dan C. putusan condemnatoir. Formulasi putusan hakim. Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan secara garis besar. Formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 RBG serta pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal-pasal di atas terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan. Nah, kekuatan putusan hakim menurut doktrin dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdapat 3 macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Yang pertama kekuatan mengikat, yang kedua kekuatan pembuktian, yang ketiga kekuatan eksekutorial. Materi dari kelompok 7 ialah penyelenggaraan peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yang berarti kebijakan perlindungan masyarakat, social defense policy. Kebijakan melindungi masyarakat diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan, terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan. Model-model dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, crime control model, yang kedua, due process model, yang ketiga, family model. Faktor-faktor yang mempengaruhi peradilan pidana yaitu yang pertama, faktor perkara yang terjadi, yang kedua, faktor peraturan-peraturan hukum, yang ketiga faktor penegak hukum, yang keempat faktor fasilitas atau sarana penunjang. Materi selanjutnya dari kelompok 8 yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. A. Pemeriksaan saksi. Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian. Agar tetapi pada tataran empiris hampir 100% kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Sehubung dengan hal tersebut, maka perlu diberikan atau dilakukan perlindungan bagi saksi atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. B. Pemeriksaan terdakwa guna menentukan nasib seseorang terdakwa. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan yang ditentukan dengan pembuktian. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. C. Pemeriksaan ahli manfaat. Keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu yang pertama sebagai suatu bukti keterangan dalam mencerminkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang di pengadilan. Yang kedua, sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahlian ataupun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau
tahu mengenai suatu perkara pidana. Yang ketiga, sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlian untuk memberikan keterangan yang demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa. 4. Dan dapat juga berfungsi untuk mendapatkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan di dalam persidangan. D. Barang bukti menentukan ketentuan perundang-undangan dalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pada pasal 184 ayat 1. Alat bukti yang sah ialah yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Tuntutan pidana. Umumnya pada perkara pidana, setiap korban tindak pidana hanya memiliki tujuan untuk mempenjarakan pelaku yang tidak tindak pidana sehingga membuat korban tidak menuntut kerugian lainnya. Akibat dari pandangan demikian ialah tindak pidana hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum. Nah, materi selanjutnya dari kelompok 9. Upaya hukum. A. Pengertian tentang upaya hukum. Secara hukum, pengertian dari upaya hukum diatur dalam pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu. B. Upaya hukum biasa, yaitu yang pertama banding, yang kedua kasasi. C. Upaya hukum luar biasa. Yang pertama itu pemeriksaan tingkat kasasi dalam kepentingan hukum, yang kedua itu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ialah dari kelompok 10. Perihal penuntutan. A. Pengertian penuntutan umum. Penuntutan umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pengadilan negeri yang berwenang dalam hal yang menurut cara diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. B. Surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan. Surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. C. Proses pengajuan tuntutan berikut adalah tata cara pengajuan tuntutan pidana dan pembelajaran dan pembelaan dan diajukan atas pemeriksaan. Yang pertama itu diajukan atas pemetaan hakim ketua sidang. Yang kedua itu demikian halnya dengan pengajuan pembelaan. Yang ketiga jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir. Yang keempat tuntutan dan pembelaan dan jawaban dibuat secara tertulis. Yang kelima pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis. Ialah dari kelompok 11, yaitu tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. A. Pengertian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan terjemahan dari criminal justice system. Secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berbeda dalam batas-batas toleransi masyarakat. Suatu bagian dari sistem ini yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. B. Tahapan-tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Yang pertama tahap penyelidikan, yang kedua tahap penyidikan, yang ketiga tahap penuntutan, dan yang keempat tahap persidangan. Selanjutnya ialah dari kelompok 12. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Perubahan perundang-undangan di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia. Sebelum berlakunya perundang-undangan baru di negeri Belanda, Scotland van Oud Haarlem telah menyatakan kesediaannya untuk mempersiapkan perundang-undangan baru di Hindia Belanda. Di samping jabatan sebagai Presiden Hooggerechtshof, ia memangku jabatan itu pada tahun 1837 dan bersama Mr. Van Vloten dan Mr. T. Mizer. Mereka diangkat oleh Gubernur Jenderal DR sebagai panitia untuk mempersiapkan perundang-undangan baru itu di Hindia Belanda. B. Hukum acara pidana masa Inhaalsrechts dan Het Heriens Indonesia Reglement. IR ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 sebagai hukum acara pidana dan hukum secara perdata bagi golongan bumi putra. Perlu dijelaskan di sini bahwa sebelum IR menjelma menjadi HIR
Hermans Indonesia Rijkstabel 1941 sampai dengan 44 telah beberapa kali mengalami pembaharuan. Adapun maksud utama dari pembaruan IR menjadi HIR adalah untuk agak penyesuaian peraturan IR dengan peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dengan mempertahankan sifat dari cara yang berlaku bagi Landrat. C. Hukum acara pidana semasa pendudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pada waktu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tersebut dikeluarkan pada surat edaran dari Konstituen tentang cara pengurus perkara menurut Undang-Undang Nomor 14 itu yang menentukan putusan hakim, surat pemeriksaan dan surat resmi yang lain yang diberikan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu dan yang belum ditandatangani tidak berlaku lagi, akan tetapi sudah ditandatangani tapi belum diumumkan dianggap sah juga. D. Hukum acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Pada pokoknya peraturan tersebut di atas terdiri dari 20 pasal beserta aturan peralihan berisi 4 hal, yaitu 1. Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan negara kesanaan. 2. Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan sab raja di beberapa daerah tertentu dan semua pengadilan adat. Yang ketiga, pelanjutan peradilan agama dan peradilan desa. Dan yang keempat, pembentukan pengadilan negeri yang kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan Raja atau pengadilan negara yang membentuk pengadilan tinggi Makassar dan memindahkan tempat kedudukan pengadilan tinggi Jogja, Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan. Proses pembentukan KUHP. Penyusunan rancangan undang-undang hukum acara pidana dimulai dari tahun 1967 dengan dibentukkan sebuah panitia interdependent kehakiman, tetapi sebenarnya embrio dalam rangka pembentukan undang-undang hukum acara pidana sudah ada sejak tahun 1965. Waktu itu sudah draft rancangan undang-undang hukum acara pidana yang dibicarakan di dalam forum DPR oleh pemeriksaan draft yang ditarik kembali karena belum dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf, dan kalau ada salah kata dan perbuatan saya minta ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.